masuk ya. Ya, baik. Hari Senin ini sebelumnya kita akan terlebih dahulu ya membaca doa dulu ya untuk memulai pembelajaran. Nah, berdoa dimulai. Oke, baik. Bapak akan memulai pembelajaran dengan mengabsen nama-nama kalian terlebih dahulu ya. Nah, angkat tangan ya kalau Bapak panggil ya. Yang pertama, Aiska Maharani Nora Zulfa. Baik, ada ya. Lalu kedua, Bunga Pratiwi Puspitasari, Desti Sapitri, Elisa Priani, Fozia Mei, Emilia Mariatul, Iswati, Iris Karlina, Rita Mutia Sidik, Nopi Rahmawati. Angkat tangan ya kalau Bapak panggil ya. Selanjutnya ada Nurul Luciani. Oh iya, ada ya. Lalu ada juga Rosma Aulia Putri, Selviani, Sinta, Siti Oliva. Oke, baik. Berarti ada satu siswa ya tidak masuk ya. Oh iya, Swati ya tidak masuk ya. Oke, berarti nanti Bapak catat ya kehadirannya. KM boleh memberikan data ya, maksudnya dia sakit atau bagaimana ya. Baik. Selanjutnya hari ini kita akan mulai pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Nah, tapi sebelum kita mulai, kalian ini kan masih pada kayaknya belum ada semangat ya untuk belajar. Nah, mungkin ada sedikit motivasi ya dari Bapak nih. Motivasinya itu berhubungan tentang menentukan hasil ya, merdeka menentukan hasil. Siapa yang membuat diri kita berhasil sih untuk mencapai sesuatu? Yaitu pasti diri kita ya, bukan orang lain. Nah, apa yang membuat kita berhasil itu ya, yaitu usaha kita. Banyak orang ya seperti sulit meyakini hal itu. Mereka terkadang menyalahkan orang lain ya, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka atau tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Nah, mereka mengatakan tuh banyak faktor ya. Ada ya faktor-faktor seperti malas dan tidak mau usaha yang terlalu berlebihan. Nah, alih-alih meyakini bahwa kekuatan itu ya dimiliki cukup untuk mencapai sukses, dan ya meyakini bahwa faktor-faktor lainlah yang menentukan keberhasilannya. Jadi bukan kita yang berusaha, tapi kita lebih kayak mendengarkan ucapan orang lain ya. Nah, itu salah ya. Nah, bukan memang benar ya bahwa ada ya faktor di luar kita yang ya ikut berperan dan tidak bisa kita kontrol ya. Memang ada, iya, tapi itu tidak penting ya. Kita tidak penting berupaya ya untuk menjadi istilahnya pengendali alam semesta ya. Kita mengendalikan diri kita terlebih dahulu ya. Tidak ada sebutan seperti mengendalikan alam semesta, itu tidak ada ya. Itu terlalu berlebihan. Dan ya, keperluan kita hanya menggapai mimpi kita ya, apa cita-cita kita ya, sesuai dengan kontrol diri kita sendiri. Saya selalu tegaskan ya, faktor-faktor luar itu berpengaruh tapi bukan penentu. Nah,
yang menentukan apakah usaha kita akan berhasil ya, akan sukses. Halangan besar oleh faktor luar itu hanya memerlukan usaha besar ya. Pada kenyataannya ya, orang gagal bukan karena halangan terlalu besar, tapi kita ya terlalu mengecilkan pada halangan tersebut ya. Nah, ya contoh sederhana ya, Anda mau pergi ke rumah kantor A secara formal, biasanya Anda itu jalan kaki sampai ke halte bis, lalu naik bis sampai kantor A. Itu semua adalah usaha yang bisa ya kita kendalikan. Nah, tapi saat Anda mau berangkat ya, lalu turun hujan deras, nah itu ya kita harus Anda harus berangkat ya sampai ke tujuan ya, kantor A itu, atau menyerah, nah tidak pergi. Nah itu ada dua pilihan ya, pilihan A dan pilihan B. Anda pergi atau menyerah atau tidak pergi. Nah itu saja ya, itu alasan kenapa turun hujan dan bagaimana kita untuk memutuskan sesuatu. Nah itu salah satunya. Nah, dari semua itu ya, untuk menentukan hasil ada sebutan namanya proaktif ya. Proaktif itu ya adalah cara untuk memerdekakan diri. Nah, dimulai dari pikiran orang yang yakin terhadap pikiran dia sendiri untuk mengontrol diri ya, bahwa hasil yang ia raih itu dari usahanya ya, maka dia akan fokus menyusun strategi, nah, melakukan perbaikan ketika ia gagal. Nah, yang tidak merdeka yaitu ya menyerahkan segala sesuatunya ke faktor luar tadi, seperti orang lain ya, omongan orang lain, dan ya menyalahkan pihak lain ya ketika ia gagal. Ya seperti itu. Baik ya, mungkin motivasi Bapak seperti itu saja ya. Mungkin ada semacam pandangan yang terbuka untuk kalian semua ya anak-anak Bapak ya. Kita langsung masuk ke materi ya. Nah, pembahasan materi tes eksplanasi ini akan saya mulai dari permulaan ya alias definisi. Nah, teman-teman mungkin tahu ya, seperti ada berita ya, mereka tuh secara faktual menjelaskan ada bencana di suatu daerah atau di daerah banjir misalkan. Itu pasti dia faktual ya, secara langsung ya disiarkan lewat TV. Nah, kita akan bahas itu ya. Nah, teman-teman semua, apa sih itu teks eksplanasi itu ya? Teks eksplanasi itu sebuah karangan ya yang menjelaskan tentang sebuah fenomena ya yang terjadi secara faktual ya, alias secara fakta ya, fakta yang sebenarnya, dan itu berhubungan dengan berbagai fenomena seperti tadi ya, ada fenomena alam ya, banjir, ada tanah longsor, ada tsunami mungkin ya, sebagainya banyak, dan juga fenomena sosial ya seperti berita-berita politik ya, masalah presiden mengunjungi suatu daerah ya untuk melihat ya perkembangan ekonomi lah ya, seperti itu. Nah, mungkin itu ya intinya ya untuk tes eksplanasi ya. Jadi teks berisi penjelasan tentang suatu fenomena ya yang terjadi secara faktual. Baik, struktur pembangunan tes eksplanasi itu ada terdiri atas ya pernyataan umum ya, ada juga deretan penjelas dan interpretasi ya. Itu tiga hal itu ya harus kita pahami secara seksama ya, karena itu akan berguna ketika kita akan menyusun laporan teks eksplanasi ya masing-masing ya, kalian semua ini. Nah, pernyataan umum itu ya berisi tentang penjelasan umum ya. Nah, fenomena yang akan dibahas seperti ya pengenalan fenomena tersebut, seperti ada fenomena banjir di suatu daerah, misalkan di daerah Cilacap misalkan. Nah, itu kita harus kita dalami ya faktanya, kenapa sampai ada banjir. Nah, contohnya ada di situ sungai ya yang selalu banyak sampah, orang membuang sampah di sungai tersebut ya, dan selalu setiap hari. Nah, itu yang akan membuat ya sungai itu tersumbat dan akibatnya akan menjadi banjir. Nah, contohnya seperti itu namanya pernyataan umum ya. Lalu ada data menjelas itu yang memuat informasi sesungguhnya atau fakta ya, fakta yang melingkarinya ya.
Dan ya, penjelasan ini ya tidak ada tambahan kefiktifan atau fiksi ya, bukan ya. Ini benar-benar apa yang lihat mata ya itu yang kita jelaskan di tes eksplanasi. Nah, interpretasinya itu ya kita harus tahu ya, teks tersebut harus memuat informasi ya, dan interpretasinya itu harus sesuai dengan fakta ya, jadi tidak ada kepalsuan. Misalkan ya, Badan Meteorologi dan Geofisika ya telah melaporkan adanya tsunami di Aceh misalkan berkekuatan 5 skala Richter. Nah, contohnya seperti itu. Nah, berarti BMKG itu memakai ilmu sains ya untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, selanjutnya ya, untuk tes eksplanasi ya, ada namanya identifikasi informasi. Nah, sesuai dengan pengertian tes eksplanasi tersebut ya, teks ini berisi informasi mengenai fenomena yang terjadi, maka harus berdasarkan fakta. Nah, saya beri contoh ya, misalkan ya, satu paragraf ya, ini saya bacakan ya, tentang fakta yang ada dalam sebuah fenomena. Nah, contohnya seperti ini. Selain sejumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan pemukiman lain, banjir juga dapat terjadi di sungai ya, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air. Terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami ya. Meski kerusakan akibat banjir tersebut ya dapat dihindari oleh penduduk tersebut ya untuk pindah menjauh dari pemukiman tersebut. Nah, namun banyak penduduk yang enggan untuk pindah karena mata pencaharian mereka dan untuk mereka itu mencari nafkah itu harus dekat dengan mata air ya, dengan air. Nah, maka mereka tidak mau ya. Selain itu ya, biaya yang murah untuk perjalanan ya dan juga perdagangan itu lebih murah dekat dengan perairan. Seperti itu ya. Nah, itu paragraf yang kita harus analisis faktanya. Nah, faktanya apa sih yang kita dapat dari paragraf yang saya baca itu ya? Nah, teman-teman ya, kalau misalkan mau tahu ya, ini Bapak akan jelaskan secara rinci ya. Nah, faktanya itu ya, jika kita melihat pemukiman di area sungai, maka skenario terburuknya ketika hujan ya, itu kalau misalkan banyak sampah dibuang di situ ya, skenario terburuknya itu ketika hujan itu akan volume air akan terus meningkat ya, karena tersumbat oleh aliran sampah tersebut, dan juga sudah pasti ya rumah-rumah dan pertokoan akan lulantak oleh terjangan banjir. Nah, selanjutnya yaitu ya tadi saya bilang ya, faktor mereka tuh penduduk di sana itu enggan untuk pindah karena ya kita lihat ya, perekonomian itu berlangsung ya lancar di situ ya, di area perairan itu. Dan ya orang-orang yang menetap dan bekerja dekat air ya itu untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah seperti tadi saya bilang ya, untuk perdagangan ya kan, pasti untuk hasilnya itu ya untuk keluarga mereka ya, sudah pasti. Nah, dari situ kita bisa melihat fakta-fakta ya yang terbentuk ketika kita melihat suatu fenomena. Dan saya harap ya kalian ya teman-teman semua itu paham dan bisa nanti untuk menyusun laporan ya tentang tes eksplanasi ya. Ya kalian menjelaskan suatu fenomena seperti itu ya. Baik ya, sepertinya cukup untuk hari ini untuk penjelasan tes eksplanasi. Selanjutnya Bapak akan kasih tugas ya mengenai ini ya. Tugas ini akan dikerjakan di rumah ya, alias menjadi PR. Nanti saya akan beri kepada ketua kelas ya, untuk bagian kepada kalian semua ya, teman-teman semua. Diharapkan ya teman-teman memiliki jawaban yang berbeda ya satu sama lain, asalkan substansi dari jawaban-jawaban itu sama ya, istilahnya benar gitu, maka tidak apa-apa. Yang penting kalau bisa ya
dengan bahasa sendiri yang berbeda-beda. Ya seperti itu. Baik, oke, saya akan kasih tugas PR untuk kalian kerjakan ya, dan akan kalian kumpulkan 3 hari ke depan ya. Saya akan memberikan ke ketua kelas ya. Oke, ya, ini saya berikan. Nah, baik. Oke, tugas sudah saya berikan, maka saya akan akhiri pembelajaran hari ini ya, pada hari Senin ini. Mungkin kalau penjelasan saya terlalu cepat ya, saya maaf ya, mungkin saya terburu-buru tadi. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang bertanya bisa lewat grup ya, chat WhatsApp mungkin kan ada ya, sudah saya buat grupnya, mungkin bisa bertanya untuk lebih lanjut di situ. Baik, jangan lupa untuk dikerjakan PR-nya, dan saya akhiri ya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin keluar ya teman-teman semua. Baik.